Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Krisnawati. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi di pemrograman linier. Di sini saya akan membahas salah satu metode bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam program linier, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Di metode simplex ini nanti akan ada beberapa istilah seperti ada yang namanya variabel slack, kemudian ada juga fungsi kanonik, bentuk kanonik, dan lain-lain. Langsung saja kita mulai ya. Jadi di sini saya akan berikan contoh soal, sekalian saya jelaskan tentang teorinya. Di contoh soalnya adalah seperti berikut. Di sini soalnya adalah menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan atau Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 dengan fungsi dari kendalanya adalah x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6 dan 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45 dengan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk permasalahan seperti ini, jika kita mau menggunakan metode simplex, maka kita harus menambahkan variabel di situ, di mana variabelnya itu disebut sebagai variabel slack atau variabel pengetat. Nah, proses dalam menambahkan variabel slack, kemudian mengganti tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan menjadi tanda sama dengan, itu disebut dengan bentuk kanonik. Nah, kenapa? Kalau misalnya yang tanya, kenapa nih harus ada variabel slack? Nah, itu misalkan x1 saya isi 1, x2 saya ganti 2. 1 ditambah 2 itu kan kurang dari sama dengan 6, bener kan? Tapi ketika kurang dari sama dengan akan saya ubah menjadi tanda sama dengan, maka x1 ditambah x2 dengan x1 nya 1 dan x2 2 itu tidak mungkin sama dengan. Makanya harus ditambahkan variabel supaya pernyataan matematika tersebut benar. Jadi tinggal ditambahkan variabel slack-nya. Biasanya variabel slack itu dilambangkan sebagai S1, S2 dan seterusnya. Nah, ini langsung saja kita ubah ke bentuk kanonik. Jadi kalau bentuk kanonik semuanya harus sama dengan, berarti untuk yang kendala pertama X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 6. Kemudian yang kedua 9x1 ditambah 5x2 sama dengan 45. Nah, sedangkan untuk Z sendiri, di sini Z-nya untuk fungsi tujuan itu harus dijadikan satu ruas, yaitu di ruas kiri, sehingga 8x1 dan 5x2 kita pindah ruas menjadi negatif. Jadi Z min 8x1 dikurangi 5x2, jangan lupa ada variabel slack-nya, jadi dikurangi 0s1 dikurangi 0s2 sama dengan 0. Nah, di bagian ini yang sebelah kanan atau ruas kanan, nanti ketika diinput ke dalam bentuk tableau itu akan disebut sebagai right hand side, RHS singkatannya. Nah, langsung saja setelah ini saya hapus dulu. Saya akan membuat tablonya. Jadi tableau itu intinya adalah koefisien dari bentuk kanonik yang dimasukkan dalam suatu tabel tertentu, kemudian dilakukan operasi di situ, pengoperasian, operasi dasar baris. Nah, ini tableau, bukan tabel ya, bukan tabel, tapi namanya tableau kalau di pemrograman linier. Jadi ditulis dulu ada Z, X1, X2, S1, S2. Dan jangan lupa beri RHS. Lalu, nah di sini kita lihat
koefisien dari Z untuk yang pernyataan pertama, yaitu 1, X1 nya negatif 8, X2 nya negatif 5, S1 nya 1, ini masih yang Z ya, berarti 0 dan 0, RHS nya juga 0. Kemudian untuk yang persamaan kedua, disitu kan nggak ada Z, berarti tulis koefisiennya 0, X1 nya 1, X2 1, S1 1 sudah muncul variabel slack, S2 nya 0 dan RHS nya 6. Kemudian untuk yang pernyataan ketiga, X1 diganti 9, X2 diganti 5, terus S1 nya untuk 0, S2 nya yang ditambahin 1 dan RHS. Jadi sebenarnya secara teori tabel ini sudah selesai, tapi ketika ada pertanyaan apakah dari tabel 1 ini sudah terlihat nilai maksimumnya, jawabannya belum, karena disitu kan ada 1, negatif 8 dan seterusnya, itu disebut sebagai B0, bawahnya B1, bawahnya lagi B2. Nah, caranya kapan suatu perhitungan tabel itu berhenti, yaitu ketika di dalam barisan BO itu nggak ada bilangan negatif lagi. Terus ada juga yang namanya basis di tabel. Basis itu ketika dalam satu kolom anggotanya itu cuma ada 1, yang lainnya 0, itu disebut sebagai basis. Nah, untuk tabel 1 ini basisnya adalah Z. Selanjutnya silakan diperhatikan untuk barisan BO yang paling negatif banget antara negatif 8 dan negatif 5 atau yang paling kecil. Berarti jawabannya adalah negatif 8. Nah, kolom X1 yang dihuni oleh negatif 8 itu dijadikan sebagai kolom kunci. Nah, setelah menentukan kolom kunci, jadi nanti min 8, 1 sama 9 itu dijadikan kolom kunci. Kolom kunci ini kemudian perannya adalah untuk menghitung rasio. Nah, ini dilihat dulu negatif 8 dan negatif 5. Yang paling kecil kan negatif 8, berarti si kolom X1 dijadikan sebagai kolom kunci. Kemudian kita tentukan rasionya dengan membagi RHS dengan yang sudah ditandai sebagai kolom kunci tadi, berarti 6 dibagi 1 6, 45 dibagi 9, ya, rasionya ada 6 dan 5, tapi pilihlah yang paling kecil, berarti kita pilih 5. So untuk yang di tabel 1 ini sudah ketemu barisan kuncinya, baris kunci, ada kolom ada baris. Nah, perpotongan dari kolom dan baris ini disebut sebagai pivot. Jadi 9 itu dinobatkan sebagai pivot karena dia merupakan perpotongan baris dan kolom kunci. Tujuannya pivot sendiri ini nanti biar bisa diubah menjadi 1 untuk membentuk basis. Ini saya hapus. Jadi si pivot ini dijadikan sebagai patokan. Setelah ini ini berarti karena tabel 1 itu belum nemu nilai maksimum, maka dibuatlah tabel kedua dengan komponen yang sama. Oke, kalau sudah, kita bekerja dari baris kolom dulu, yaitu B2 S2. Ada
Nah, untuk barisan itu berarti semuanya pivotnya maksud saya itu harus dijadikan 1, berarti tinggal dibagi 9 atau dikali 1/9 kan. Berarti bisa saya tuliskan rumusnya B2 aksen sama dengan 1/9 B2. Jadi semua barisan di B2 harus dibagi 9. Ya, tinggal satu-satu dibagi aja sama 9. Tinggal dibagi aja, 1/9 9, 45 dibagi 95. Sudah selesai untuk barisan B2 aksen. Nah, kemudian untuk memperoleh B1 aksen dan B0 aksen, kita akan melakukan operasi dasar baris. Nah, di sini dimulai dari pivot. Pivot tadi kan 1. Berarti untuk semuanya yang ada di kolom X1 itu harus 0. Kecuali pivotnya. Nah, ini harus diganti jadi 1, 0, 0. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya mengubah nilai 1 dari B1 menjadi 0 di B1 aksen. Ada 1 dan 1 supaya 0 berarti tinggal dikurangi. Di sini saya tuliskan rumusnya. B1 aksen sama dengan B1 dikurangi B2 aksen. B1 dikurangi B2 aksen. Nah, berarti 0 dikurangi 0, 0. Nah, ini 1 dikurangi 5/9 berarti 4/9. 1 kurangi 0, 1. 0 dikurangi 1/9 negatif 1/9. Selanjutnya akan kita hitung entry-entry yang ada pada B0 aksen. Berarti B0 aksen sama dengan nah, ini caranya di situ di kolom X1 dan baris B0 aksen harus diubah menjadi 0. Berarti rumusnya adalah B0 ditambah 8 dikali B2 aksen. Nah, di situ negatif 8 harus dijadikan 0, berarti tambah 8 kan, berarti negatif 8 tambah 8 0. Kemudian negatif 5 ditambah 8 kali B2 aksen. Negatif 5 ditambah 8 kali 5/9. Maka jawabannya adalah negatif 5/9. Dan seterusnya sampai tabel untuk barisan B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen sudah terisi semua. Nah, berarti hasil akhirnya adalah negatif 8.
Selanjutnya, kalau seperti ini, apakah tabelnya sudah selesai? Dilihat lagi di B0 aksen. Ternyata masih ada yang negatif, tadi yang barusan saya lingkarin. Negatif 5/9. Berarti negatif 5/9 ini akan kita cari dulu pivotnya. Jadi kolom X2 itu sebagai kolom kunci untuk menentukan rasionya. Kita buat tabel 3. Langkah pertama, tuliskan dulu ada seperti yang sebelumnya, tabel 1 dan tabel 2. Di ruas kanan ada RHS. Kemudian koefisien-koefisiennya ini dimasukkan ke situ tadi. Tapi sebelum dipindahkan, kita harus menentukan baris dan kolom kunci untuk menentukan pivot. Tadi kan untuk kolomnya yang sudah yang negatif kan tinggal 1, itu yang X2, berarti ya di situ nanti kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya 40 dibagi 5/9 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya tuliskan hasil dari ketika dioperasikan untuk yang ruas kanan atau RHS. Nah, cari yang paling kecil rasionya. Jadi di situ ketemu pivotnya adalah 4/9. Selanjutnya dari 4/9 itu harus diubah menjadi 1. Nah, pivotnya harus diubah menjadi 1. Berarti 4/9 harus dikalikan 1 dulu lah rumusnya, biar bingung. B1 double aksen sama dengan 9/4 dikali B1 aksen. Ya, silakan isi dikali 9/4. Nah, ini hasilnya. Kemudian pivotnya sudah ada, sudah berubah jadi 1, tinggal entry yang sekolom dijadikan 0 semua. Jadi di situ ada negatif 5/9, 4/9 dan 5/9. Silahkan itu dihitung. Jadi rumusnya adalah B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 dari B1 double aksen. Nah, tinggal diisi aja. Jadi ngitungnya di kertas buram, kemudian disalin di situ. Selanjutnya untuk B2 double aksen.
B2 aksennya adalah 5/9, yang diminta B2 double aksen. Karena yang diminta 5/9, maka dikurangkan dengan itu tadi, berarti B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurangi 5/9, B1 aksen. Nah, setelah semua hasilnya selesai, untuk barisan B 0 double aksen tidak ada yang negatif. Jadi tabel selesai, dan dari sini kita bisa menentukan nilai maksimum dan titik-titik maksimumnya. Sebentar, saya bersihkan dulu. Dari Z di situ kita tuliskan dulu basisnya. Ada Z, ada X1 dan X2. Nah, di sini ketemu X1-nya 15/4, X2-nya dari basisnya yaitu 9/4 dilihat dari RHS, dan Z-nya atau nilai maksimumnya adalah 165/4. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.